Oke teman-teman, ini adalah lanjutan dari video analisa saya yang kemarin tentang Panther turbo yang ulinya berkurang. Ini ternyata linernya itu sudah pakai liner bikinan Bang Bubut, jadi sudah bukan liner yang aslinya. Sehingga kalau untuk mengembalikan ke aslinya itu biayanya sangat besar, jadi kisaran 6 jutaan untuk menyetandarkan liner. Jadi ini berhubung kondisi liner ini masih belum gentong ya, belum gentong, gentongnya cuma sedikit, yang gentong tapi sedikit. Jadi ini saya ganti ringseker saja, dengan asumsi dengan mengganti ringseker ini semoga saja bisa tahan 7 tahun. Nah seperti itu, semoga saja bisa lebih ya, malah bisa lebih semoga saja, bahkan sampai 10 tahun semoga saja. Jadi ini sudah kita ganti dengan ringseker. Terus ini kita ada kendala lagi, yaitu ini semacam ada bocor kompresi yang menyeberang ya. Bocor kompresi menyeberang ini hitam-hitam seperti ini. Harusnya kalau tidak bocor itu warnanya itu tidak hitam seperti ini, tapi biasanya putih seperti ini. Nah kalau hitam-hitam ini berarti emang sudah ada gejala kompresi yang menyeberang. Nah ternyata itu kita ketemukan kemarin itu ada di silinder headnya, itu sudah gentong, jadi terus kita bawa ke bengkel bubut, kita bubut rata ya, kita bubut tipis-tipis supaya hanya hilang gentongnya saja, jangan sampai disekrap terlalu banyak, sayang kalau terlalu banyak, yang penting gentongnya hilang. Jadi seperti inilah warnanya, hitam-hitam seperti ini. Terus ini kendalanya katanya juga emang air radiator itu juga agak berkurang. Nah berarti ini juga berpengaruh ya, kalau misalnya seperti ini ya, kalau kompresi ini masuk sini, masuk jalur air, ini otomatis nanti akan mengurangi air radiator, akan berkurang seperti itu. Dan ini silinder headnya sudah kita skrapkan. Sebelum kita skrapkan kondisinya seperti ini, silinder kopnya aus. Nah ini sudah kita seserkan rata, jadi yang ini sudah bersih, tidak kerasa gentong, Oke, jadi insya Allah silinder head sudah beres. Ini kemarin juga sudah kita sekur sekalian. Sekarang ini tinggal pasang silinder head dan akan langsung kita naikkan. Ini sudah agak lama ya mobil ini di sini, agak lama. Jadi memang harus segera diselesaikan karena selak mau dipakai. Terus ini kemarin juga kita ganti gigi timeng peredam yang ada apernya itu, yang gigi lapis itu sama gigi penghubung, karena sudah agak aus, jadi kita ganti. Jadi ini giginya sudah aus seperti ini, jadi efek peredamannya sudah nggak ada karena ini sudah kemakan begini. Perasaan kita ganti teman-teman. Ini paginya kita persiapkan. Oke. Terus kita pakai lemnya ini tribon yang cair ya. Biasanya kita pakai gasket yang coklat itu, tapi ini kita pakai yang putih cair, karena kayak saya kalau sudah ada permasalahan, pernah ada kompresi menyeberang segini, biasanya saya kok menjadi kurang yakin kalau pakai yang gasket coklat. Tapi kalau masih halus baru itu saya pakai coklat. Tapi kalau sudah ada riwayat seperti ini, saya pakai tribon putih saja. Oke, ini mobil ini juga tidak dilengkapi dengan termostat. Tapi kalau mesin turun di sini ini pasti akan selalu saya lengkapi kembali biar performanya ini menjadi standar ya. Bukan menjadi lebih baik tapi menjadi standar. Sesungguhnya mobil yang tidak dipasang termostat itu performanya menjadi tidak standar. Dan setelah kita pasang itu akan menjadi standar lagi. Jadi saya tidak bilang menjadi lebih baik, karena
yang lebih baik dari pabriknya itu nggak ada, adanya standar mirip dengan kondisi setelah keluar dari pabrik. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Jadi kita pasang termostat supaya temperaturnya menjadi standar dan performanya pun menjadi standar. Oke, kita pasang orisinil. Orisinil itu tidak ada karetnya, jadi termostat baru orisinil itu nggak ada karetnya. Karena kalau Panther itu tidak pakai karet ya. Kalau beli termostat Isuzu kok ada karetnya, itu bisa dipastikan itu bukan orisinil. Lagi pula karetnya juga tidak bisa dipasang di sini. Karena Panther itu memakai packing ya. Bukan packing karet tapi packing kertas. Seperti ini. Terus ini lagi ya teman-teman ya. Ini mesin ini boros uli itu masuknya dari ventilasi katup PCV yang masuk ke intake-nya turbo. Jadi banyak banget uli itu yang masuk ke intake turbo atau manifold. Jadi melalui ventilasi ini banyak uli, akhirnya terus masuk ke turbo. Jadi masuk ke turbo, intake-nya turbo. Karena ini mesinnya kita naikkan dulu sambil kita menunggu katup PCV-nya yang datang dari Jakarta. Jadi sementara kita naikkan tanpa tutup klep. Jadi untuk menghidupkannya mungkin ini masih memakan 2 hari lagi. Mungkin hari Sabtu baru datang itu katup PCV-nya yang dari Jakarta. Sayang sekali mobil ini nozzle-nya hampir keseluruhannya rusak. Jadi nozzle itu yang agak bagus cuma 1, yang lain itu buruk semua. Jadi yang agak baik cuma ini. Ini saja seperti ini. Dan semuanya seperti ini semprotannya. Ini tidak stabil. Tapi ya nggak apa-apa. Kita coba dulu, yang penting hidup dulu. Nanti kalau sudah hidup baru kita konfirmasikan untuk diganti apa enggak. Karena nozzle ini juga lumayan mahal. Kalau 1.400 berarti sudah kali 4 berarti sudah 1.600.000. Ini kita pasang dulu saja untuk menghidupkan saja. Selanjutnya nanti akan kita tanyakan kepada pemiliknya. Karena kalau mengganti nozzle itu nggak sulit, bukan mesin. Jadi sementara untuk menghidupkan kita pasang dulu. Nah ini mesin sudah kita naikkan, sudah kita pasang semua. Tapi ini tutup klep masih kita pasang tanpa cover, tanpa katup PCV. Dikarenakan kita masih beli katup PCV itu belum sampai. Nah ini untuk menghidupkan dulu kita pasang dulu tanpa katup PCV. Tadi sudah juga kita temukan masalah yang lain, yaitu ini sogo ulinya ini di bawah ini disumpal sama selang bensin ya. Jadi dijabut itu berat, ternyata ada selang bensinnya menancap di sini. Jadi maka dari itu kemarin itu kalau dilihat asap sogo uli itu seperti nggak ada, dikarenakan ini kesumpal sama selang. Jadi yang bagian bawah sogo ulinya ini disumpal dengan selang. Jadi di pipa setik uli itu disumpal sama selang bensin sehingga lubangnya itu menjadi kecil, otomatis gas itu tidak bisa lewat melalui setik uli sehingga kelihatan bersih, tidak kelihatan ngobos, padahal sebenarnya ngobos. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ngobosnya nggak kelihatan. Jadi lubangnya menjadi kecil dan itu di katup PCV-nya itu dilepas sehingga gas kebocoran kompresi itu langsung kehisap ke sini. Tidak sempat keluar melalui sogo uli. Jadi seakan-akan mesin ini sehat pada ngobos. Nah, ini sementara untuk menghidupkan kita tanpa katup PCV. Perlu diketahui juga ini nozzle-nya juga buruk semua, teman-teman. Tapi ini kita hidupkan dulu. Untuk penggantian nozzle ini masih akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya dulu bagaimana. Nah, ini untuk kita coba dulu starter. Tadi sudah kita starter sebentar, sudah hidup. Goyang-goyang, agak goyang pada saat masih dingin. Ini mesin sudah mendingan, agak panas. Kita start coba. Bismillahirrahmanirrahim, kita starter. Oke teman-teman, ini temperaturnya ya sudah agak naik ya ini. Ini juga kita ganti kampas kopling juga, dikarenakan kemarin itu kalau dilepas kopling itu bunyi tak gitu di transmisinya. Terus tadi sudah kita kontrol juga laser dalam transmisi, ini kita ganti 1. Terus kampas koplingnya kita ganti karena sudah kocak per-pernya dan bagian gigi surinya, sehingga
khawatir akan bersuara. Ini sudah kita ganti. Itu bekasnya kita taruh di dalam, sama matahari juga teman-teman ya. Hidupnya seperti ini, lumayan halus ya, lumayan halus. Jadi ini masih belum ada covernya ya, belum ada covernya. Kartu PCV juga belum kita pasang. Temperatur mesin sudah mencapai 79 ya, ini sudah bisa dibilang temperatur kerja. Keberhasilannya kalau kemarin ini sudah banyak asapnya di sini. Yang banyak bukan di sini, kemarin di sini tidak begitu banyak teman-teman ya, tidak begitu banyak karena disumpal ya, tapi ya agak keluar lah. Yang keluar agak banyak itu kalau buka di sini kemarin. Oke, ternyata sudah bersih juga asapnya. Alhamdulillah ini tidak ngobot sama sekali. Berarti kita hanya ganti ringseker saja tanpa mengganti liner atau membayar liner. Hasilnya sudah sangat memuaskan. Terus ini selangnya yang bawah yang diganjel itu sudah kita lepas dan hasilnya seperti ini. Ya, sudah bersih sekali ya teman-teman ya. Jadi besok kita tinggal pasang kartu PCV kalau sudah jadi. Dan lebih baik ini nozzle-nya juga diganti karena semuanya buruk. Yang agak baik itu cuma satu tapi agak baik, tapi sebenarnya buruk juga. Jadi kalau bisa untuk kesempurnaannya ini diganti semua nozzle-nya. Mari kita lihat asap knalpotnya seperti apa. Alhamdulillah walaupun kondisi nozzle buruk semua, ternyata dengan kita memasang termostat temperatur kerja, nozzle yang buruk tadi bisa terbantu sehingga asapnya bisa minimal. Kemarin asapnya banyak, sebelum kita perbaiki itu asapnya banyak teman-teman ya, karena itu juga berasal dari oli yang kebakar. Selain itu juga dari nozzle-nya yang buruk. Sebelumnya tekanannya cuma 160-an dan kencing semua. Terus ini kita tingkatkan menjadi 195 ini. Karena agak kencing jadi kepaksa kita tingkatkan. Harusnya standarnya kan sekitar 185 untuk painter seperti ini. Belum euro 185, kalau euro biasanya 200. Ini sudah sangat memuaskan asapnya. Ini kalau diganti dengan nozzle semua, insya Allah ini top, sudah top ini. Nozzle kencing saja asapnya begini, apalagi kalau nozzle-nya ganti semua pasti lebih bagus lagi dan lebih halus lagi.